morning everyone. We from Group 2 will present the result of our discussion. And before that, I will introduce the member of Group 2. The first is me, Farida Nurhandayani, and my friends. My name is Fariza Halim Pradana from Group 2, Qualitative Paradigm. My number name is 183221191. My name is Ratnaini Dawidyasuti, NIM 183222119. My name is Metalnisa Yuliana, NIM 18322212120. My name is Vivi Rohali, NIM 1x3222120. Okay, and our title is Qualitative Research Paradigm, and the first material will be delivered by Metalnisa. First is the paradigm qualitative research. According to George Ritzer, 1980, paradigm is the basic view of scientists on what is the subject matter that should be studied by one branch or discipline of science. Jadi, George Ritzer menyatakan paradigma itu sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. The qualitative research design is also known as the socio-anthropological research paradigm. Jadi qualitative research design itu juga dikenal dengan socio-anthropological research design. Nah, apa sih anthropological research design? Jadi anthropological research design itu adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara orang-orang dalam suatu kelompok masyarakat. Next is qualitative research paradigm has the point of view that a knowledge is not only the result of experience from facts but also comes from the arrangement of thoughts being studied. Suatu pengetahuan tidak hanya merupakan hasil dari pengalaman dari fakta, tetapi juga berasal dari tatanan pemikiran yang dipelajari. Norman Gedensin divided paradigm into three elements which include epistemology, ontology, and methodology. Jadi Norman Gedensin membagi paradigma menjadi tiga elemen, yaitu epistemologi, ontology, and methodology. Epistemology is a question about how we know something and what is the relationship between researchers and knowledge. Jadi epistemologi itu tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu dan mengenai hubungan antara peneliti dan apa yang diteliti. Ontology deals with basic question about the nature of reality. Ontologi berkaitan dengan asumsi mengenai objek atau realitas sosial yang diteliti. And last is methodology, focus on how we acquire knowledge. Fokus terhadap bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu objek pengetahuan. Types of paradigms in qualitative research. First is post-positivism. This paradigm argues that real fact cannot be obtained by the researcher if the researcher creates a distance from the existing reality. Post-positivism berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak dengan kenyataan yang ada. Nah, hubungan antara peneliti dengan realitas itu harus bersifat interaktif. Next is constructivism. It has the view that the existing reality is the result of a construction or in the form of the human being himself. Reality is from and comes from the ability of person in his mind. Jadi di konstruktivisme ini intinya adalah berpandangan bahwa realitas yang ada itu merupakan hasil konstruksi atau wujud dari manusia itu sendiri, dan realitas terbentuk dari kemampuan seseorang dalam pikirannya juga. And then critical theory. Critical theory assesses that a reality has a close relationship with the researcher who are inseparable from one another, and all the values
held by the researcher also have an influence on the facts in the reality. Di critical theory, memandang bahwa realitas atau kenyataan sangat berhubungan dengan peneliti yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta nilai-nilai yang dianut oleh peneliti turut mempengaruhi fakta dari realitas yang ada. Okay, now I will continue the explanation. There are 6 qualitative research paradigms. First, phenomenology. Second, using a social science or anthropological perspective. And then holistic, subjective, process-oriented, and inductive. Next, characteristics of the qualitative paradigm. First, tend to use qualitative methods, and the second, emphasizing understanding in capturing symptoms, and the third, the approach is fair. Karakteristik paradigma kualitatif. Yang pertama, cenderung menggunakan metode kualitatif baik dalam pengumpulan maupun dalam proses analisisnya. Kemudian yang kedua, lebih mementingkan penghayatan dan pengertian dalam menangkap gejala atau fenomenologis. Yang ketiga, pendekatannya wajar dengan menggunakan pengamatan yang bebas. Jadi kualitatif itu tidak menggunakan pengaturan yang ketat. Fourth, get closer to the situation and conditions that exist in the data source. Fifth, aims to find the theory of the field descriptively by using the inductive thinking method. And the sixth, process-oriented. Karakteristik yang keempat adalah lebih mendekatkan diri pada situasi dan kondisi yang ada pada sumber data, yaitu the researchers berusaha menempatkan diri serta berpikir dari sudut pandang orang dalam. Yang kelima, bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan secara deskriptif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Jadi, qualitative research ini bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Yang keenam, yaitu berorientasi pada proses, yaitu dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama. The seventh characteristics is the data or information criteria emphasize more on the validity side, and yet the scope of research is more limited to singular cases, and the need the research focus is holistic. Karakteristik yang ketujuh yaitu kriteria data atau informasi lebih menekankan pada segi validitasnya, yang maksudnya di sini tidak hanya mencakup fakta konkret saja, tapi juga mencakup informasi simbolik atau abstrak. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian lebih dibatasi pada satu kasus tertentu, sehingga yang ditekankan bukan pada segi generalisasinya, melainkan pada segi otentisitasnya. Yang 9, fokus penelitian bersifat holistik, yaitu meliputi aspek yang cukup luas. Jadi penelitian ini tidak dibatasi pada variabel tertentu. Okay, that's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.